Halo teman-teman, jumpa lagi di tutorial rajut. Kali ini tutorial rajut akan memperkenalkan baju kebaya Kartini ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, untuk baju ini bisa dibuat seperti ini modelnya. Kemudian ini juga bisa dibentuk seperti ini. Ya teman-teman, jadi tergantung keinginan kita mau di model seperti apa, tapi ini kebaya bisa dibuat model terbuka begini dan tertutup begini ya teman-teman. Tergantung keinginan kita seperti apa yang kita ingin tampilkan. Nah, seperti itu ya model kebayanya. Semoga teman-teman menyukainya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke deh, terima kasih. Sampai di ujung kita buat single crochet. Nah, di sini kita akan memulai terakhir motif pinggir ya. Kita naik 3 rantai, 1, 2, 3. Kita putar. Kemudian kita buat di sini 3 double crochet digabung menjadi 1. Kemudian kita mulai ya, kita masuk di lubang yang sama sini. 1 tahan, 2 tahan, 3, lalu kunci, tarik, kemudian buat single crochet di atas 1 rantai. Kemudian kita skip di sini 2 lubang, 1, 2, kita buat single crochet di sebelah sini. Seperti ini jadinya. Kemudian lanjut 3 rantai naik, 1, 2, 3. Kemudian kita buat lagi 3 double crochet di lubang yang sama. 1, tahan, 2, tahan, 3. Kemudian kita kunci, buat rantai 1 rantai, kemudian skip 2 lubang di sini. Kita buat single crochet di lubang ketiga. Jadi hal yang sama kita akan ulangi sampai di ujung sebelah ya teman-teman. Nah, itu adalah akhir motif pinggir bagian depan ya teman-teman. Oke deh. Ini adalah penampilan sementara kebaya ya bagian depan ya teman-teman. Sengaja saya kancing di sini supaya kelihatan pembagian dari pundak sini untuk nanti lembaran depan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah kasih tanda. Kira-kira ya tergantung ukuran seseorang ya teman-teman. Nah, di sini saya ambil panjang turun ke bawah kira-kira 12 cm ya teman-teman. Bisa juga sampai 14 sih, tapi saya ambil 12 cm turun ke bawah, sama juga dengan yang di sini. Nah, nanti di sini mulai kita akan menjahit lembaran depan sini, mulai dari tanda ini sampai turun ke bawah ya teman-teman. Nah, di bawah sini juga saya sudah kasih tanda di bawah sini. Di sini kurang lebih 40 cm turun ke bawah ya teman-teman. Jadi saya juga sudah kasih tanda di bawah samping sini. Ya, nanti kita akan menjahit sampai batas tanda yang kita sudah beri ini ya teman-teman. Karena lembarannya juga ada kurang lebih 40 cm ya teman-teman. Jadi kita harus samakan lembarannya dengan batas kita menjahit di bagian depan sini juga kurang lebih 40 cm ya teman-teman. Nah, ini juga adalah hasil motif pinggir ya, bagian pinggir tadi yang kita buat ya teman-teman. Seperti ini hasilnya ya. Oke deh. Ini saya sudah membuat lembaran bagian depan. Nah, untuk ukuran lembar bagian depan ini
kira-kira ada 14 cm ya teman-teman. Ya, jadi ada kurang lebih 14 cm. Kemudian untuk panjangnya kurang lebih 40 cm ya teman-teman, ke bawah 40 cm. Nah, untuk membuat seperti ini kita awali dengan CH ya teman-teman, rantai, kemudian kita buat single crochet. Setelah kita buat single crochet terlebih dahulu, kemudian kita buat double crochet. Setelah kita buat double crochet, selanjutnya kita akan buat lagi BPD ya. Double crochet kita buat di bagian depan, jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia muncul seperti ini karena kita membuat double crochet BPD belakang bagian depan ya teman-teman. Jadi hanya seperti itu. Di sini saya sudah buatkan kancing untuk nanti. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita akan jahit. Nanti kita akan gabungkan dengan baju bagian depan ya teman-teman. Nah, ini adalah motif kebaya Kartini ya teman-teman. Oke deh. Nah, di sini saya akan membuat motif lembaran bagian depan ya teman-teman. Di sini hanya contoh ya saya buat ya cara kerjanya. Kemudian di sini saya sudah membuat 10 rantai ya teman-teman. Nah, setelah kita buat 10 rantai, kita naik satu rantai dulu, kemudian kita buat di lubang kedua single crochet ya. Nah, single crochet ini kita buat sampai di ujung sebagai tambahan dasar baju supaya kuat ya. Nah, setelah sampai di ujung sini kita buat single crochet, lalu kita akan naik 3 rantai ya teman-teman. 1, 2, 3. Kita putar, kemudian kita buat double crochet di sini ya teman-teman. Kita buat double crochet langsung. Terus double crochet kita lakukan sampai di ujung terakhir. Lalu kita naik 3 rantai lagi. 1, 2, 3. Nah, di sini kita akan mulai double crochet BPD di bagian belakang yang kita ambil dari depan ya. Dari sini. Dari dalam sini. Ini ada lubang ini. Antaranya ini kita masuk. Kita buat double crochet. Terus hal yang sama kita lakukan. Nah, setelah sampai di ujung kita lalu kita naik lagi 3 rantai. 1, 2, 3 kita putar. Kemudian kita buat double crochet biasa ya teman-teman. Kita buat double crochet biasa. Kemudian masih ada 1 rantai sini, lubang maksudnya. Nah, setelah sampai di ujung kita naik lagi 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita putar. Kemudian kita buat lagi double crochet di depan sini BPD ya. Nah, jadi hal yang sama akan kita lakukan sampai ukuran yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi cara kerjanya untuk lembaran bagian depan hanya seperti ini ya teman-teman.
terakhir. Nah seperti ini ya hasilnya. Nah seperti ini dia muncul ya, jadi dia muncul di depan sini. Nah, seperti ini ya. Nah untuk motif di atasnya, kalau kita mau buat, kita kasih langsung, kita naik 3 rantai, kita putar dulu, kita buat 3 rantai tuh, 2 3, lalu kita di lubang yang sama kita buat 3 double crochet, kita jadikan 1 2 3, kemudian kita kunci, kita kasih rantai 1 rantai, lalu kita skip 2 lubang ketiga kita buat single crochet, kemudian naik 3 rantai, kemudian kita buat lagi 3 double crochet di lubang yang sama, 1 2 3, 1 rantai, kita skip 1 lubang ketiga kita buat single crochet, kemudian dan seterusnya kita buat 3 double crochet dalam 1 lubang, kita jadikan 1, kemudian 1 2 kita slip stitch di ujung sini. Jadi hanya seperti ini ya contohnya. Oke deh. Sekarang kita akan menjahit bagian depan ini, kita gabungkan dengan bagian samping sini ya teman-teman. Nah ini adalah bagian luar, ini bagian dalam. Nah sedangkan ini bagian luar, ini lembaran ini bagian luar. Kemudian kita akan jahit, caranya kita balik begini ya teman-teman, arahkan ke sini, baru kita gabungkan dengan kita sesuaikan dengan tanda yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kita mulai dari pinggir sini ya, kita ikuti ini, pinggir ini ya teman-teman. Jadi kita gabungkan, kita jejerkan dulu ini ukurannya, berarti di sini ya teman-teman, berarti di sini ya. Kalau kita jejer dari sini ya, kita jejer, berarti di sini ya kita mulai. Kita akan jahit dari sini, kita ambil dari sini. Jadi caranya kita jahit dari sini, begini caranya ya. Jadi kita jahit di dalam sini, kita jahit ya, seperti itu ya teman-teman. Oke deh. Nah, di sini saya sudah masukkan, pertemukan ujung dengan ujung, kita jahit sedang, kemudian kita ulangi, kita buat simpul dulu di sini supaya benangnya tidak longgar. Nah setelah kita yakin sudah kuat, kita lanjutkan dengan cara menjahit ya teman-teman. Kita lihat, atur selalu posisinya agar sama ya nanti hasilnya. Jadi kita ambil bagian sini ya, kita kira-kira aja di mana penempatan jarum yang tepat ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati dalam menjahit. Supaya hasilnya maksimal ya teman-teman. Jadi cara menjahitnya hanya seperti ini ya teman-teman.
Jadi untuk sementara hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan seterusnya ya kita ulangi ya teman-teman, hal yang sama sampai di ujung. Oke deh.